warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Haji Hatari, mahasiswa Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NPM 022722111170 dari kelas 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai etnografi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AKCS, RS, CSRA. Nah, di sini pengertian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online seperti media sosial, forum diskusi, dan komunitas online. Etnografi diperkenalkan oleh Robert Scoggins 1998 yang didefinisikan sebagai the study of social networks through online interaction. Nah, di sini menurut para ahli, metode etnografi memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan metode penelitian lainnya. Beberapa antaranya adalah pertama, fokus pada interaksi sosial. Nah, di mana etnografi berfokus pada interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online, seperti percakapan, hubungan, dan aktivitas yang terjadi dalam komunitas online. Dan berikutnya, menggunakan data digital. Etnografi menggunakan data digital yang diperoleh dari jaringan sosial online seperti postingan di media sosial, percakapan di chat, atau komentar di forum diskusi. Menggunakan metode analisis kualitatif. Etnografi menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, atau analisis konstruksi sosial untuk mengeksplorasi data yang diperoleh. Nah, fokus pada konteks. Etnografi fokus pada konteks dalam jaringan sosial online seperti kultur, norma, atau struktur jaringan yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi. Di sini, secara umum, metode etnografi memberikan kita wawasan tentang interaksi sosial dalam jaringan sosial online yang dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial atau komunitas online atau pola komunikasi yang terjadi dalam dunia digital. Menurut Kosinets 2010, etnografi menyediakan panduan dalam menggunakan prosedur observasi partisipan pada komunitas online dan budaya yang terwujud melalui komunikasi melalui media komputer. Dengan kata lain, prosedur etnografi menerapkan prosedur etnografi yaitu observasi partisipasi dengan menggunakan media internet seperti komputer, smartphone, sosial media, dan lain-lain. Oke, berikutnya yaitu desain dan prosedur etnografi. Nah, di sini prosedur atau cara melakukan etnografi pada tataran filosofis pada dasarnya sama dengan desain yang digunakan oleh dalam etnografi, yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, dengan paradigma post-positivistik atau naturalistik, walaupun dari sisi filosofis dan pendekatan sama, tetapi pada tataran teknis, metode ini tidak serta-merta dapat disamakan juga dengan etnografi, karena realitasnya berbeda. Kalau etnografi realitasnya itu nyata, tetapi kalau etnografi pada realitas yang tidak nyata atau maya atau karena melalui media sosial. Nah, berikutnya adalah pada tataran teknis. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi partisipasi, yaitu penelitian etnografi atau etnographer. Di sini melakukan penelitiannya dengan memasuki komunitas-komunitas online di jaringan sosial media seperti Facebook, Pet, Instagram, YouTube, Tumblr, Google, dan sebagainya dengan cara melibatkan diri tanpa diketahui sebagai peneliti. Nah, di sini berikut adalah langkah-langkah melakukan prosedur etnografi. Baik, yang pertama yaitu identifikasi platform jaringan sosial. Nah, di sini Anda harus menentukan platform jaringan sosial yang diteliti
dengan seperti media sosial, forum diskusi, atau komunitas online. Setelah itu, identifikasi, komunikasi atau grup target. Nah, setelah platform jaringan sosial ditentukan, Anda harus menentukan komunitas atau grup target yang akan diteliti. Ini bisa dilakukan dengan mencari kata kunci yang relevan atau melakukan pencarian di platform jaringan sosial. Setelah itu, kumpulkan data. Setelah komunitas atau grup target ditentukan, Anda dapat mulai mengumpulkan data dari platform jaringan sosial. Dan data yang dapat diambil antara lain postingan atau percakapan, komentar, hubungan antar pengguna, dan lain-lain. Setelah itu ada analisis data. Setelah data dikumpulkan, Anda dapat mulai melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, atau analisis konstruksi sosial. Berikutnya ada pemetaan jaringan. Pemetaan jaringan dapat dilakukan dengan menggambarkan hubungan antar pengguna dalam komunitas atau grup yang teliti. Nah, setelah itu seperti siapa yang sering berkomunikasi dengan siapa yang memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas, dan lain-lain. Berikutnya yaitu interpretasi dan simpulan. Di sini terakhir, Anda dapat membuat interpretasi dan simpulan dari data yang telah dianalisis dan dikumpulkan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial, komunitas online, atau pola komunikasi yang terjadi dalam dunia digital. Komunitas online atau pola komunikasi yang terjadi dalam dunia digital sebagai catatan penting, seperti metode penelitian lainnya. Etnografi juga memerlukan etika dalam pengumpulan data dan analisis. Misalnya, memastikan privasi responden dan menghindari data yang tidak relevan serta tidak menyalahi peraturan platform jaringan sosial yang digunakan dalam penelitian. Jadi, kita tidak boleh menyalahi aturan yang telah ada ya. Setelah itu, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, berikutnya yaitu alat bantu atau tools. Di kita berikut beberapa ada alat digital yang dapat digunakan untuk melakukan etnografi, yaitu yang pertama Twitter Search. Nah, alat ini memungkinkan Anda untuk mencari tweet yang sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Anda dapat menggunakan Twitter Search untuk menemukan tweet dari pengguna tertentu, grup tertentu, atau tentang topik tertentu. Dan berikutnya ada Facebook Grab Search. Nah, alat ini memungkinkan Anda untuk menemukan postingan, grup, halaman, dan akun pribadi di Facebook yang sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Berikutnya ada Reddit Search, atau alat ini memungkinkan Anda untuk menemukan subreddit dan postingan yang sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Adapun Instagram Search, alat ini memungkinkan Anda untuk menemukan akun dan posting Instagram yang sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Dan berikutnya ada Google Images. Alat ini memungkinkan Anda untuk menemukan gambar yang sesuai dengan kata kunci yang Anda cari. Dan berikutnya ada Google News. Alat ini memungkinkan Anda untuk menemukan berita yang sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Dan beberapa cara lainnya juga ada. Nah, di sini hanya saja yang saya sampaikan yang memang kita ketahui ya teman-teman. Nah, setelah itu ada juga Google Analytics, yaitu alat ini memungkinkan Anda untuk menganalisis data traffic website seperti sumber traffic, lama kunjungan, halaman yang paling sering dikunjungi, dan lain-lain. Nah, setelah itu ada web scraping tools, alat seperti Scrippy atau ada juga Beautiful Shop, dan lain-lain, yang memungkinkan Anda untuk mengumpulkan data dari website atau platform sosial media dengan mengambil konten yang diinginkan dari website secara otomatis. Ada juga data visualization tools. Alat seperti KP dan lain-lain, KP dan lain-lain,
yang memungkinkan Anda untuk menyajikan data yang Anda kumpulkan dalam bentuk visual yang mudah dibaca dan dipahami. Ada juga text analysis tools, alat seperti sentiment analysis, social searcher, dan lain-lain yang memungkinkan Anda untuk menganalisis emosi, tonalitas, dan subjek dari teks yang Anda kumpulkan. Adapun social media listening tools, alat seperti Hootsuite, dan lain-lain yang memungkinkan Anda untuk mengikuti percakapan dan mention yang terjadi di media sosial seputar kata kunci yang Anda inginkan. Adapun network analysis tools, alat seperti Gephi, Node, Excel, dan lain-lain yang memungkinkan Anda untuk menganalisis hubungan antara individu atau organisasi dalam jaringan sosial. Dan data storage tools, alat seperti Google Sheets, Excel, dan lain-lain yang memungkinkan Anda untuk menyimpan data yang Anda kumpulkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Monitoring dan ada pun monitoring tools seperti Hootsuite, Mention, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk monitoring brand, kata kunci, mention, dan trading topik dalam sosial media. Sebagai catatan bahwa alat-alat tersebut di atas hanya sebagai bagian kecil dari yang ada, karena ada juga banyak aplikasi software yang bisa digunakan untuk melakukan etnografi. Nah, juga semua alat itu memerlukan akses internet dan juga memerlukan akun yang terdaftar pada aplikasi atau software tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah penyampaian saya mengenai etnografi. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.